Rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hutang melebihi warisan, itu ahli waris sebetulnya tidak wajib membayar. Cuma dipahami masyarakat umum kan kadang wah berat itu jadi dapat warisan hutang. Nggak ada istilah warisan hutang, itu nggak ada. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan wabil ijma' dan secara ijma' itu kesepakatan sudah, nggak ada perbedaan pendapat. Lau mata mayyitun, seandainya mati seorang mayit, wa alaihi dainun, dan dia punya kewajiban hutang, lam yajib ala waliyihi qada'uhu mimmalihi. Tidak wajib bagi walinya untuk melunasi hutang itu dari hartanya dia sendiri. Fa'in tatawwa'a bidzalik, kalau dia itu memang melunasi hutang si mayit, ta'addad dainu anhu, maka dia bisa melunasi hutang si mayit itu, dan itu menjadi tatawwu, menjadi pahala sunnah bagi si ahli waris atau si wali. Prinsipnya begitu. Seorang wali atau ahli waris tidak wajib membayarkan hutang dari hartanya sendiri. Ini juga yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni. Ya, fa'il lam yakhluf tarikatan, apabila dia tidak meninggalkan tarikah. Tarikah itu harta warisan si mayit ini. Lam yulzamil waris bisyai'in, maka nggak ada kewajiban apa-apa pewaris itu dalam pelunasan hutang itu. Li'annahu la yalzamuhu ada udaini, karena ahli waris itu tidak dikewajiban membayarkan hutangnya idza kana hayyan muflisan, kalau si orang mayit tadi itu saat hidup dan bangkrut, maka ahli waris tidak dikenai kewajiban membayarkan kebangkrutan itu. Ketika muflis bagaimana? Bangkrut, ya dibagi apa adanya itu, sisa-sisanya bagi sesuai dengan persentase hutangnya. Ya kurang dong, ya kurang. Nanti urusannya di akhirat dia. Makanya perlu hati-hati di sini. Dan ini dari sisi kewajiban ya, tetapi dari sisi kesunnahan dan sebaiknya itu diperhatikan oleh ahli waris, bantu melunasi hutangnya. Dan ini juga seharusnya kesunahan bukan hanya ahli waris. Kalau kita punya kerabat, punya teman, bantu melunasi hutangnya kalau meninggal. Tapi dilihat dulu itu warisannya ada enggak. Kalau warisannya kena disembunyikan, apalagi nanti diakali ya, sebelum diwariskan dia punya harta banyak, utang banyak, hartanya diberikan kepada anak-anaknya. Kemudian anak-anaknya kan, oh ini sudah jadi harta saya, bukan harta warisan lagi karena sudah diberikan waktu hidup. Nah itu ma'akali ya, kalih ya. Rusaknya lebih berat nanti ma'akali itu. Jadi saat hidup saja si ini bangkrut, si mayit ini bangkrut sebelum mati, itu tidak wajib ya ahli waris menombokin. Wa kadzalika idza kana mayyitan. Begitu juga kalau itu sudah mati. Termasuk sebetulnya hutang yang dibayarkan tadi itu hutang ini ya, hutang si mayit. Kewajiban dibayarkan dari warisan itu hutangnya si mayit. Jadi kalau suami berhutang, istri nggak wajib nombokin, bayarin. Suami berhutang, dia meninggalkan warisan, yang dibayarkan hutangnya suami saja. Istri punya hutang sendiri, tidak dibayarkan dari warisan itu hutangnya si istri. Kecuali dalam satu kondisi, yakni si suami sudah menyanggupi untuk menjaminkan hutang istri tadi. Itu masuk bab doman atau jaminan. Jadi ini terkait dengan hutang si mayit. Makanya kalau biasanya orang setelah menyembahyangkan jenazah, ahli warisnya
mengumumkan siapa yang terkait punya hutang. Hutang si mayit kami yang nanggung. Setelah ditanggung begitu bukan berarti si mayit bebas ya. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, yaitu baru bab tanggungan, baru betul-betul bebas itu kalau sudah dibayarkan oleh si penanggung.